Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu dosen panelis. Perkenalkan, saya Larasa Gita Odini dengan NIM 195503887. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, izinkan saya untuk memulai seminar proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Beban Kerja, Job Burnout, dan Konflik Peran Terhadap Stres Kerja pada Karyawan PT Adimakmur Unggul Insani dengan dosen pembimbing saya, Bapak Anton Prasetyo SEMM. Baiklah, di bagian pendahuluan, menurut Fahmi tahun 2016 di halaman 214, stres menyatakan suatu keadaan yang menekan diri dan jiwa seseorang di luar batas kemampuannya. Sehingga jika terus dibiarkan tanpa ada solusi, maka ini akan berdampak pada kesehatan dan dapat dikatakan bahwa stres kerja itu kondisi seseorang mengalami tekanan yang sangat berat pada saat bekerja dan dapat membuat seseorang tersebut bisa mengalami penurunan kesehatan dan menyebabkan orang tersebut menjadi sakit. Fenomena penelitian. Untuk fenomena pertama yaitu fenomena stres kerja, yaitu adanya target dalam bekerja dan jam kerja yang tidak pasti seperti pulang malam dan mungkin juga terkadang adanya tugas keluar kota menyebabkan tekanan pada seorang karyawan. Selain itu juga, kelelahan yang dirasakan akibat pekerjaan yang terlalu banyak dan berakibat meningkatkan emosi yang akan menimbulkan sebuah stres kerja. Penyebab stres kerja dalam bekerja selanjutnya yaitu konflik peran, di mana seseorang karyawan yang bukan pada bidangnya harus bisa melakukan pekerjaan atau tugas yang di luar keahliannya, seperti karyawan yang mempunyai keahlian di kantor dituntut untuk bisa menjadi seseorang marketing dan juga sebaliknya. Untuk fenomena kedua yaitu fenomena beban kerja, yaitu karyawan merasa tertekan akibat banyaknya pekerjaan yang harus dikerjakan. Tekanan waktu yang dirasakan oleh karyawan yaitu harus bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Karyawan harus siap mendapatkan pekerjaan baru di waktu kapanpun ketika perusahaan memberikan pekerjaan baru. Tuntutan yang sangat tinggi dari perusahaan sehingga sangat membuat stres dalam bekerja. Karyawan harus bisa memaksimalkan waktu sebaik mungkin demi kelancaran pemberangkatan calon tenaga kerja Indonesia. Fenomena yang ketiga yaitu fenomena job burnout, yaitu karyawan merasa kelelahan dalam bekerja. Karyawan sering mengalami kelelahan sehingga mereka menjadi sakit dan tidak bisa berangkat kerja. Terkadang karyawan tidak bisa mengontrol emosi karena banyak pekerjaan yang dilakukan sehingga membuat karyawan tersebut merasa stres dalam bekerja. Tekanan batin yang dirasakan oleh karyawan membuat stres kerja meningkat. Karyawan terkadang menyendiri karena tekanan pekerjaan yang sangat tinggi membuat tingkat stres cukup tinggi. Untuk fenomena yang keempat yaitu fenomena konflik peran, yaitu karyawan terkadang harus bisa mengerjakan di berbeda bidang dengan waktu yang sama. Selain itu juga harus bisa bekerja yang tidak sesuai dengan bidangnya. Seperti karyawan yang mempunyai bidang di bagian marketing harus bisa mengerjakan tugas karyawan kantor. Dan sebaliknya, karyawan yang bekerja di bagian kantor harus bisa juga untuk di bidang lainnya. Karyawan hanya bisa menguasai satu bidang ketika melakukan pekerjaan di bidang lainnya, maka semua pekerjaan yang dilakukan maka karyawan tersebut tidak bisa efektif dalam bekerja dan pekerjaan tersebut akan berantakan. Rumusan masalah yang pertama, apakah beban kerja berpengaruh terhadap stres kerja karyawan pada PT Adimakmur Unggul Insani? Rumusan masalah kedua yaitu, apakah job burnout berpengaruh terhadap stres kerja karyawan pada PT Adimakmur Unggul Insani? Yang ketiga, apakah konflik peran berpengaruh terhadap stres kerja karyawan pada PT Adimakmur Unggul Insani? Yang keempat, apakah beban kerja, job burnout, dan konflik peran berpengaruh secara simultan terhadap stres kerja karyawan pada PT Adimakmur Unggul Insani? Batasan masalah. Yang pertama, membatasi populasi penelitian pada karyawan PT Adimakmur Unggul Insani. Yang kedua, membatasi variabel penelitian pada. Yang pertama, beban kerja. Indikator beban kerja menurut Chandra tahun 2017 yaitu tekanan waktu, jadwal kerja dan jam kerja, efisiensi waktu. Yang untuk konflik peran menurut Fandi tahun 2014 di halaman 21 memiliki 3 indikator, yaitu time-based conflict, strength-based conflict, behavior-based conflict. Untuk menurut Chin tahun 2017 menuturkan indikator untuk stres kerja ada 4 disebutkan sebagai berikut: kekhawatiran, gelisah, tekanan, dan frustasi. Untuk indikator selanjutnya yaitu job burnout. Indikator yang dikutip kembali oleh Hidayatullah tahun 2016
Indikator job burnout yaitu yang pertama adalah kelelahan fisik, kelelahan emosional, kelelahan mental, rendahnya penghargaan terhadap diri, dan depersonalisasi. Tujuan penelitian ada 4 tujuan di sini, Bapak dan Ibu bisa baca ya dan melihat. Untuk manfaat teoritis yang pertama yaitu hasil penelitian terdahulu. Saya menggunakan 4 penelitian terdahulu. Yang pertama ada dari Patricia Diana Paramita, yaitu Patricia Diana Paramita pada tahun 2019 dengan judul pengaruh konflik kerja dan beban kerja terhadap stres kerja yang berdampak pada produktivitas kerja karyawan, studi kasus di PT Laluna Semarang. Penelitian tersebut mempunyai hasil di mana beban kerja secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap stres kerja. Yang kedua, Denizia Rizky pada tahun 2018 dengan judul pengaruh beban kerja terhadap stres kerja dengan work-life balance sebagai variabel intervening, studi pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur Surabaya. Penelitian ini tersebut mempunyai hasil di mana beban kerja secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap stres kerja. Yang ketiga, Novia Rindi Puji Astuti dengan judul pengaruh job insecurity, job burnout, konflik peran terhadap stres kerja karyawan pada PT Sinarmas Multifinance cabang Kebumen mendapatkan hasil di mana job burnout berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap stres kerja. Yang keempat, Iwayan Murdana Yasa pada tahun 2017 dengan judul pengaruh konflik peran dan ambiguitas peran terhadap kinerja pegawai melalui mediasi stres kerja pada Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Bali. Kedua penelitian tersebut mempunyai hasil di mana konflik peran secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap stres kerja. Di sini terdapat kerangka teoritis, Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri, yang mana hipotesis pertama beban kerja berpengaruh secara signifikan terhadap stres kerja karyawan. Hipotesis 2, job burnout berpengaruh secara signifikan terhadap stres kerja. Hipotesis ketiga, konflik peran berpengaruh secara signifikan terhadap stres kerja karyawan. Hipotesis keempat, beban kerja, job burnout, dan konflik peran berpengaruh secara simultan terhadap stres kerja karyawan. Batasan masalah selanjutnya yaitu job burnout. Indikator yang dikutip kembali oleh Hidayatullah pada tahun 2016, indikator job burnout yaitu yang pertama adanya kelelahan fisik, kelelahan emosional, kelelahan mental, rendahnya penghargaan terhadap diri, dan depersonalisasi. Untuk tujuan penelitian di sini terdapat 4 tujuan penelitian, Bapak dan Ibu bisa melihat dan membaca. Untuk manfaat teoritis, yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran untuk karyawan agar dapat menurunkan stres kerja sehingga kemampuan yang dimiliki oleh setiap karyawan meningkat dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran untuk karyawan agar dapat menurunkan stres kerja sehingga kemampuan yang dimiliki oleh setiap karyawan meningkat dan tujuan perusahaan dapat tercapai. Sedangkan manfaat praktisnya yang pertama adanya untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan wawasan informasi yang diperoleh tentang beban kerja, job burnout, dan konflik peran terhadap stres kerja. Yang kedua, memberikan kontribusi bagi pengembangan teori ilmu manajemen pada konsentrasi sumber daya manusia, khususnya berhubungan dengan beban kerja, job burnout, dan konflik peran terhadap stres kerja. Dan yang ketiga, menjadikan referensi untuk penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan beban kerja, job burnout, dan konflik peran terhadap stres kerja. Untuk metode penelitian, untuk teknik analisis data, yang pertama, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik atau uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokodastisitas. Untuk uji analisis regresi linear berganda, uji hipotesis, uji T, uji F, koefisien determinasi. Variabel penelitian terdapat 2, variabel dependent yang ditandakan dengan Y dan variabel independen. Alat pengumpulan data primer dan data sekunder, teknis pengumpulan data dengan kuesioner, wawancara, dan observasi. Populasi dan sampel Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri, dan objek dan subjek penelitian pun Bapak dan Ibu bisa lihat sendiri dan baca ya. Dan itulah paparan seminar proposal yang dapat saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.